pahlawan yang telah gugur dalam peristiwa 0032. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Belok kiri, jalan. Hormat, gerak. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Tunai sudah janji bakti, gugur satu tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Aku di taman bakti di hari bulan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Pahlawanku tunai sudah janji bakti, gugur satu tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. September mengukir sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan. Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan. Untuk almarhum para pejuang yang telah gugur untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Mudah-mudahan arwah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! 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 Merdeka!
Terima kasih. Yang saya hormati Pak Apang dari Dan Lana. Yang saya hormati Ibu Dahlia selaku Kaprodi Sejarah dari Universitas PGRI Banyuwangi dan segenap dosen serta adik-adik saudara sekalian jurusan Sejarah Angkatan 21 yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu atas rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di tempat yang bersejarah ini, di Taman Makam Pahlawan 0032. Dalam rangka kita menelusuri jejak sejarah dari pahlawan kita dalam rangka membela tanah air pada waktu dahulu, yang dimonumenkan berupa makam pahlawan Angkatan Laut di wilayah Bom Marinah ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini sebagai narasumber, memang sebagai bidangnya di Angkatan Laut, kita menghadirkan Bapak Apang ini dari Dan Lana Kabupaten Banyuwangi. Namun sebelum Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Komandan Apang yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hari ini memberikan arahan kepada para mahasiswa yang nantinya setidaknya mereka bisa mengetahui bagaimana perjuangan para pahlawan yang ada di Banyuwangi. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada para dosen yang sudah meluangkan waktunya juga pada hari ini untuk ikut serta bersama kalian mendampingi dalam kegiatan kita pada hari ini. Oke, langsung saja barangkali biar nggak terlalu siang ya. Jadi pada hari ini Ibu buka acara agenda kita hari ini. Semoga acara yang kita jalani hari ini bisa kalian dapatkan ilmunya dan bisa memperoleh hasil dengan sebaiknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di Taman Makam Pahlawan Satria Laut Pasukan 0032. Sebelum saya mulai, akan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Apang Suprahman. Kalau Apang ini kira-kira mau ngendi? Saya asli Banyuwangi ya. Jadi Apang yang ngasih nama saudara saya Bandung. Kelahiran Tegal Telimo. wilayah saya Tegal Telimo. Saya alumni Dikcaba Minsuk angkatan 10 tahun 91. Alhamdulillah sudah mengabdi 31 tahun. Sudah keliling Indonesia, bahkan pernah ke luar negeri gara-gara masuk Angkatan Laut ya. Penugasan yaitu banyak sekali, tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tapi karena masuk di Angkatan Laut saya bisa keliling Indonesia, bisa ke luar negeri. Dari Indonesia itu si tebut cari wong Madura ngono ya. Kemudian istri baru 1, anak 2. Insya Allah akan selamanya 1. Anak saya pada tanggal 21 April 1947. Kenapa sampai begitu banyak? Pasukan yang dipimpin oleh Letnan Sulaiman kurang lebih ada 45, tambah polisi militer. Kalau sekarang Pomang, polisi militer Angkatan Laut 1 orang jadi 46. Dengan kekuatan Belanda yang begitu banyak. Pertama, pangkalan kita ada di asrama yang sekarang adalah SD Kepatian. Kenapa SD Kepatian tidak boleh direhab? Karena mengandung nilai sejarah. Jadi SD Kepatian itu tempat markasnya Angkatan Laut dulu. Termasuk asrama Inggrisan yang punya Angkatan Darat. Itu tidak boleh direhab. Kalau sekolah-sekolah, contohnya SMA Glaga. Ada yang alumni SMA Glaga? Tidak ada ya. Jadi dari sana digeser ke sini karena sudah tercium gelagat Belanda mau agresi ke Banyuwangi. Kita dalam keadaan di sana diperintah oleh pimpinan yang ada di Malang waktu itu
kemudian digeser ke sini. Nah, dari sini kita menunggu yang datang dari pantai. Nanti lebih jelasnya, ini gambaran besarnya saja ya, nanti lebih jelasnya akan adik salah satu nanti membacakan. Kita menunggu di pantai, nggak taunya ini sudah di sana, termasuk marinir dari Belanda. Diserbu dari arah depan dan belakang. Bayang pun coba. Bayangkan ya. Jadi dengan kekuatan senjata seadanya, diserbu dari depan, belakang, dan berbagai arah. Beberapa orang langsung meninggal. Tinggal 21, insya Allah seperti itu. Kemudian ditelanjangi, dimasukkan ke lubang, dan sebelum dieksekusi, ditanya sama Belanda, apa permintaan kalian? Pertama, mengibarkan bendera merah putih. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan ketiga adalah memekikkan takbir Allahu Akbar. Tapi sebelum Indonesia Raya selesai, sudah diberondong. Kekuasaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, 5 orang selamat. Jadi diberondong di depan, di belakangnya tertumpuk. Ada yang ketiban dari orang Banyu, yang ketumpuan mayat itu 5 orang jadi saksi sejarah. Termasuk Peltu Badrun Salam. Nanti ada di sini. Jadi itu sejarahnya Angkatan Laut di sini. Kata guru-guru sekarang jas merah ya, bukan jas merah Bapak ini ya. Tahu jas merah? Jangan sampai melupakan sejarah. Jadi itu nanti kalau lebih lengkapnya saya baca Pak. Mohon maaf saya kurang sehat ya. Saya beberapa hari hampir 1 bulan latihan untuk lomba lanau teladan nasional. Hutan namanya di sini. Dulu tahun 2015 sebelum peresmian Pantai Bum ini kan mau dibangun ini, kita ikut hadir, dibuatlah peletakan batu pertama di sebelah sana Pantai Bum. Sampai sekarang nggak jadi. Perang Puputan dipimpin oleh Kapten Markadi yang masih umur 19 tahun. Dan tubuhnya ada di Cekik. Mungkin kalau adik-adik mahasiswa-mahasiswi mau ke Bali silakan mampir. Cekik sebelah kanan itu peristiwa heroik yang betul-betul memakan nafsu, memantik nasionalisme kita. Supaya apa ya? Supaya kita tetap bergerak, nasionalismenya harus tertanam. Tapi saya yakin contohnya di Ambalat Pak ya, itu saat Malaysia mencoba masuk ke kita, rakyat dari ujung pandang Kalimantan tanpa dikomando mendaftarkan diri jadi relawan, termasuk TKI yang ada di Malaysia siap berperang. Saya salut dengan bangsa Indonesia. Kalian harus bangga dengan bangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Banyuwangi, semangat kepahlawanan pasukan TNI ALRI 0032 tampaknya patut menjadi contoh bagi generasi muda saat ini. Demi menjaga kedaulatan negara dan tanah bumi Balambangan dari penjajah Belanda, mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya. Dalam Perang Puputan yang terjadi pada tanggal 21 April 1947, sekitar 45 orang anggota ALRI 0032 di bawah pimpinan Letnan Sulaiman bertempur melawan penjajah Belanda yang akan masuk ke Banyuwangi melalui pelabuhan Banyuwangi atau disebut sebagai Pantai Bum. Dari jumlah pasukan itu, hampir semua tewas dengan kondisi tubuh tertembus peluru. Hanya 5 orang yang selamat, yaitu Cetus Perlu Badrus Syahlana, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AL Banyuwangi. TNI AL Banyuwangi. Peperangan yang dilakoni tentara ALRI ini sangat melegenda di Banyuwangi. Semangat perjuangannya sempat menarik perhatian Presiden Soekarno. Pada 1950, Presiden pertama Indonesia itu datang untuk berkunjung ke Taman Makam Laut TML yang kini dikenal Wisma Raga Satria Laut. Lokasi TML berada di sebelah selatan pintu gerbang Pantai Bum Banyuwangi, masuk Kampung Ujung, Kelurahan Kepatihan. Saat datang ke makam para prajurit ALRI 0032 itu,
Presiden Soekarno sempat menulis prasasti yang berbunyi, "Hormatku padamu pahlawan." Lengkap dengan tanda tangannya, prasasti Bung Karno itu seolah mengajarkan kalau pemimpin harus bisa mewujudkan satunya kata dengan perbuatan. Jelas Badrus. Dengan santai, Badrus membeberkan pasukan ALRI 0032 ini sebagian berasal dari pelajar Kaigun Kokusyo atau penerbangan Angkatan Laut masa Jepang di Morokrembangan, Surabaya. Mereka ini setelah lulus ditempatkan di penerbangan Angkatan Laut di Lawang, Malang. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pada 17 Agustus 1945, anggota penerbangan Angkatan Laut di Surabaya dan Malang digabung dalam Badan Pemuda Penerbangan Angkatan Laut atau BPPAL di bawah komando Letnan Suwarlan. Pada April 1946, mereka berangkat ke Yogyakarta untuk mengikuti latihan polisi tentara Kementerian Pertahanan LPTKP selama 4 bulan. Dari pelatihan ini, dikembalikan ke Jawa Timur dengan nama pasukan 0032 di bawah komando Letnan Soeharto dengan markas di Malang, ungkapnya. Pada September 1946, sebagian dari pasukan ALRI 0032 yang masuk seksi 3 di bawah pimpinan Letnan Miswan diberangkatkan ke Pangkalan 10 wilayah Banyuwangi dengan tugas utama mempertahankan pelabuhan Banyuwangi dari ancaman agresor Belanda. Selama di Banyuwangi, mereka ditampung di Sekolah Rakyat SR Maudi Putri, kini menjadi SDN Kepatihan, tapi tidak lama dipindah ke Pelabuhan Banyuwangi. Hampir 8 bulan berada di Banyuwangi, tanda-tanda Belanda akan datang tidak muncul. Baru pada awal Juli 1947, sering terlihat ada perahu layar yang mendekati pantai Banyuwangi. Setiap ada suara ledakan, perahu layar itu langsung kabur, jelasnya. Penjajah Belanda benar-benar masuk ke Pelabuhan Banyuwangi menjelang subuh pada 21 Juli 1947. Pelabuhan Banyuwangi dihujani tembakan dan meriam dari kapal perang Belanda. Suara tembakan ini juga terjadi di daerah pantai seperti Watu Dodol, Meneng, dan Ketapang. Melihat peralatan senjata Belanda lebih lengkap, pasukan ALRI 0032 terpaksa harus mundur dan memilih perang gerilya. Dalam kondisi yang genting ini, muncul perintah dari markas besar ALRI di Lawang, Malang yang memintanya untuk mundur. Perintah ini ditolak oleh komandannya Letnan Suleman. Katanya, pantai Banyuwangi akan dipertahankan sampai tetes darah terakhir, kisahnya. Nasib tragis menimpa pasukan ALRI 0032. Ketika menunggu pasukan Belanda mendarat dari arah laut, tiba-tiba diserang dari arah belakang. Belanda ternyata sudah menguasai wilayah kota. Pasukan Belanda ini menyerang ALRI 0032 dari arah belakang. Diserang oleh Belanda dari arah belakang dan depan, ungkapnya. Kalah persenjataan dan jumlah pasukan, anggota ALRI 0032 yang saat itu hanya berjumlah 45 orang dan 1 anggota polisi tentara laut mencoba lari ke arah selatan. Tapi sayang, terus diburu oleh tentara penjajah Belanda, anggota ALRI 0032 yang gugur 25 orang, sebutnya. Sedang 21 orang termasuk 1 anggota polisi tentara laut ditangkap oleh Belanda. Mereka ini disiksa secara sadis karena tidak mau menunjukkan markas pejuang. Saat akan ditembak, Belanda menanyakan permintaan terakhir. Oleh prajurit ALRI 0032 itu dijawab, menaikkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dari 21 orang dan 1 anggota polisi tentara laut yang diberondong oleh Belanda itu, tidak semuanya meninggal. Ada 5 orang yang berhasil menyelamatkan diri. Mereka adalah Imam Subandi, Karjono, Sucipto, Sahal, dan Turmudi. Dari 5 pejuang yang selamat itu, kita bisa mengerti sejarah ALRI 0032, ungkapnya. Ya, terima kasih. Mereka kan saya jelaskan lagi ya. Setelah pertempuran pada awal Juli tahun 47, Presiden Soekarno,
Betapa hatiku takkan bisa